contoh dari sudah terlihat belum? Sudah barusan. Oke ya, baik. Ini adalah International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Ini tulisan saya, kemudian Pak Khalilur Rahman, kemudian Prof. Abdullah Idi, kemudian Dewi Maharani, dan ada Prof. Hana ya. Ini jurnal Scopus standarnya. Ini saya udah download ya. Judulnya, lihat dari mulai judulnya, Development of Islamic Education (PEI) Curriculum Based on Anti-Corruption Fiqh. Ya, jadi pengembangan pendidikan agama Islam atau pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis fikih anti korupsi ya. Di situ ada nama saya dan juga beberapa teman yang lainnya, terutama yang berkontribusi ya. Emailnya otomatis dia sebenarnya sudah ada otomatis, karena dia kan untuk korespondensi itu dia pasti pakai email gitu ya. Ini masih Q4 ya, paling tinggi adalah Q1. Nah, abstrak kita lihat nih, abstraknya ya. Kita lihat abstraknya. Corruption is extraordinary crime that has resulted in losses for the country and society. In Indonesia, the crime of corruption has reached alarming limits. This is proven by the fact and the data that state that Indonesia is ranked in the most corrupt countries in the world. Seeing this phenomena, jadi ini sampai in the world ini adalah latar belakangnya atau pendahuluannya. Seeing this phenomenon, coercive and preventive action are needed in order to prevent regeneration of this action. Ya, the chairperson action can be carried out by giving the heaviest loss to the perpetrator or the crime corruption, while preventive action can be done by providing education and understanding the crime of corruption. Ini permasalahannya. Ya, jadi pertama adalah latarnya, backgroundnya, pendahuluannya, kemudian permasalahannya, sampai kepada this study aims to develop a PEI curriculum based on anti-corruption fikih. Ya, jadi ini studi ini, jadi tujuan dan juga model penelitian digunakan adalah develop, membangun, mengembangkan dari kurikulum PAI berbasis fikih anti korupsi. It start by presenting an anti-corruption education model in Islamic religious education and anti-corruption fikih content in Islamic religious education subject. Ya, ini pembahasannya, curriculum development, langsung kepada pembahasan. Ya, the form is in the form of expansion theme that already exists in the curriculum by using contextual approach to the learning of anti-corruption fikih, namely with the model integrative, inclusive, anti-corruption education in Islamic religious education. Jadi ini adalah kesimpulannya, ya, hasil dari sebuah penelitiannya. Ya, ini lihat, ini adalah keywordnya, curriculum development, kemudian ada Muslim education, kemudian ada fikih, dan juga integrative, inclusive. Jadi temuannya itu adalah integrative, inclusive curriculum, ya. Nah, ini tadi kan ini di atas itu sebenarnya ininya ya, artinya yang tampil di mana-mana gitu ya, yang bisa digunakan. Nah, ini ya seperti ini ya. Nih, lihat ya. Ini nama jurnalnya International Journal of Psychosocial Rehabilitation, volume 24, issues 3 to 2020. Ya, ini ISSN-nya International Serial untuk numbers gitu ya, series untuk apa istilahnya, kalau istilahnya International Serial Book Number, ini untuk penulisannya. Ini Development of Islamic Education PEI Curriculum Based on Anti-Corruption Fikih ya. Abstraknya masih ada di sini, lihat tulisannya, dia menggunakan pola footnote, nama saya Abdurrahman Misno, Khalilur Rahman, Abdullah Idi, Dewi Maharani. Ya, ini di bawahnya ada keywordnya juga 1, 2, 3, dan 4. Ada 4. Ini introduction-nya ya. Nah, ini penulisnya teaching, pertama saya Islamnya kemarin, kemudian Pak Khalilur Rahman di UIN Purwokerto, kemudian ada Pak Abdullah Idi di Raden Fatah Palembang, kemudian ada di Majalengka University, dan Prof. Hana dari Halu Oleo University, Universitas Halu Oleo di Sulawesi sana ya. Lihat, ini introduction-nya, ini latarnya ya, introduction terus semuanya. Dan mesti ya, dalam introduction itu mesti ada references, mesti ada referensi ya, harus ada itu ya, standar gitu ya. Nah, kemudian ini masih latar belakangnya. Kemudian berikutnya ini ada konseptualnya agar lebih meyakinkan sebenarnya itu ya, corruptionnya, according ya,
kemudian juga bagaimana corruptive behavior, sampai kepada yang kedua adalah metodologi atau research method atau metode, understanding research development or research and development. Ini menggunakan R&D ya, research and development ya, untuk mengembangkan dari kurikulum yang ada. Memang ini metodologinya ya, ini metodologi beberapa tahapan dalam metodologi itu sendiri ya, untuk mengembangkan tadi kan curriculum development ya, kemudian research and discussionnya. Ini resultnya, hasilnya ya, the corruption itu seperti apa gitu ya, kemudian dimension of the term corruption in Islam, bagaimana istilah korupsi dalam Islam ya, kemudian korupsi dalam in the Islamic law, kemudian yang paling penting ini ya, development of Islamic education curriculum based on anti corruption fikih ya. Ini intinya, kemudian sampai kepada ini model yang coba dikembangkan ya, jadi pengembangan kurikulum anti korupsinya, kemudian sampai conclusion ya, based on the presentation regarding the curriculum development model based on anti corruption fikih, the following conclusion can be summarized ya. The first, curriculum of Islamic studies need to develop ya, dan seterusnya. Ini jawaban dari itu. Ini referensinya, ini model yang Chicago salah itu ya, jadi dia di end note gitu ya, di akhirnya. Ini referensi utamanya. Wah, ini tulisannya dikit karena orangnya banyak, itu ada 55 gitu ya. Dan jangan lupa di sana biasanya banyak yang istilahnya itu jurnal juga disebutkan ya. Dan ini hebatnya dalam sebuah jurnal itu, ketika kita klik gitu ya, maka otomatis misalnya ini nih ya, maka dia otomatis akan masuk ke jurnal yang dituju dan sama gitu ya, EG Manager gitu ya. Nah, review article ini hebatnya OJS, Open Journal System, dan semua referensi itu dia sudah tersambung. Oke, saya tutup ini. Yang berikutnya ini tulisan saya dengan anak saya Aisyah As-Salafiyah ya. Ini masih yang lama, analisis Syariah Wedding Organizer menggunakan indeks maqasid syariah. Ini di jurnal J, Jurnal Hukum Ekonomi Islam ya, ini di j.apc.or.id. Ini tinggal kita klik, dia akan nyambung ke apc.or.id ya. Saya lihat sekilas. Ini adalah analisis Syariah Wedding Organizer menggunakan indeks maqasid syariah. Jadi kami menganalisis tentang wedding organizer or WO ya, WO ya. Ini kelihatan? Tidak kelihatan, Ustaz. Tidak kelihatan ya. Oke, sebentar, kita balik lagi. Kayaknya ada seperti, dia kayaknya satu-satu nih berarti ya. Oke, nah 2020 ya, ini bedanya Google Meet dengan Zoom. Oke, sekarang sudah kelihatan? Ya, sudah, Ustaz. Sudah ya. Ini contoh jurnal untuk jurnal hukum ekonomi syariah, jurnal hukum ekonomi Islam, saya ya, Misna bin Muhammad Jahari, kemudian yang lama ya, kemudian ada Aisyah. Nah, ini analisis Syariah Wedding Organizer, jadi tadi WO ataupun WO yang sekarang mengklaim dirinya itu adalah syariah. Jadi wedding organizer yang syariah itu sebenarnya sudah syariah atau belum sih? Gitu ya. Lihat, ini abstraknya ya. Kita nanti kalau di kuliah itu harus bisa membedakan nih, ini dari sini ke sini itu adalah latarnya ya, ini adalah latar nih ya. Kemudian the research method in this article is the simple addictive weight method ya. Ini adalah metodenya ya, ini adalah metodenya ya, sampai di sini ya, sampai di sini ya, ini metodenya ya, ini metode sampai di misalnya dikatakan Ma'wa Wedding Syar'i. Dia mengambil ada kurang lebih ada 3 ya, ada Ma'wa Wedding Syar'i, ada Hamasah Walimah, ada Lu'lum Wedding Syar'i, dan juga Rajutren Wedding Syar'i, dan Walimah Planner Wedding Syar'i. Jadi ada case-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 wedding organizer yang Islamic gitu ya. Nah, kemudian dari sini the result of this study indicate that the highest score was achieved by Ma'wa Syar'i Wedding Organizer and Walima Syar'i Wedding Planner with 5 point perfect score, then Hamasa Walima with 4.65 point, Rajutran Syar'i Wedding with 4.5 point, and Lu'lu ya Syar'i Wedding with 4 point
Ya, jadi ini hasil, jadi spesifik langsung ke hasilnya aja. Nah, kemudian keywordnya adalah wedding organizer, kemudian syariah maqasidul index, dan juga marriage Islamic business. Ya, ini bahasa Indonesianya, abstraknya. Nah, ini pendahuluan, ya, ini in bahasa dalam bahasa Indonesia, ya, pendahuluannya seperti ini. Sebentar. Ya, ini pendahuluan, ya, bicara tentang dan harus pakai data. Ini kebetulan jurnalnya itu dia pakai footnote, ya. Jurnalnya dia pakai footnote. Ini pendahuluan terus gitu ya. Kemudian metode penelitian yang digunakan ini ya, ada 1 2 3 4 5 ya, ada 6 wedding organizer syariah ya. Oke, ini metode penelitiannya. Kemudian ini metode yang dengan konsep sekarang yang untuk ambil bisnisnya, kemudian ngambil pakai makosidnya, hibdu, mulai dari hibdul din, hibdul akal, hibdul nafas, kemudian hibdul nasab, nasal, dan hibdul mal. Ini penggunaan ini kualitatif ya, tapi jangan anti juga dengan angka gitu ya. Jadi karena ini memang bagian juga karena tadi menggunakan makosid indeks ya. Kemudian ini pembahasan, jadi mulai dari hibdul mal itu tidak boleh ada ikhtilat bersama laki-laki dan perempuan, kemudian tidak boleh adat yang melanggar syariah, no pre-wedding gitu, jadi nggak ada foto pre-wedding yang pegangan berduaan gitu ya. Kemudian juga ada perias yang sejenis, artinya laki-laki, perempuan berarti yang rias itu adalah perempuan, jangan laki-laki ya. Walaupun dari lagi walimah tetap menjaga sholatnya, kemudian menjaga hibdun nafasnya itu no standing party ya, kadang makan sambil berdiri gitu ya, karena ayatnya pada jelas ya, la yasroban ahadukum minkum qaiman faman nasiya falyastaqi ya. Nah, pakaiannya itu harus syar'i sekarang gitu kan ya. Dan seterusnya no tabarruj, ini no macam-macam lah pokoknya, yang bagian-bagiannya ini kesimpulan angkanya juga sampai kepada konklusinya mana nih. Ya, ini simpulan. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan dengan metode penelitian, yaitu wawancara melalui perhitungan SEW mengetahui indeks wedding organizer. Ini hasilnya ini, jadi hanya melihat dari 5 wedding organizer. Ini daftar pustakanya ya yang digunakan. Oke, ini contoh satu lagi biar yakin ini ya, biar agak sedikit berbeda. Ini juga sama nih, ternyata harus diulang lagi nge-share-nya ya. Yang ini ada pengembangan, ada dilema. Oh, yang terbaru ini aja ya, bukan terbaru sih, ini udah lama tapi dianggap yang paling agak-agak sedikit baru lah gitu ya. Jadi ini di Banten ya, namanya Jurnal Budaya Kawalu namanya ya, Kawalu. Namun orang Sunda paham artosnya hartina kawalu teh gitu ya. Jadi saya menulis tentang fenomena di Baduy. Saya jadi judul itu dilema suku Baduy antara kewajiban ngahuma dan keterbatasan lahan huma ya. Saya kemudian Pak Asep Kurnia, kemudian Pak Khalilur Rahman lagi ya, ini dari saya di situ, kemudian juga di Pusat Studi Baduy Banten, dan juga Pak Khalilur Rahman di UIN Saizu ya, Sultan Saifuddin Zuhri di Purwokerto. Lihat, ini judulnya, kemudian ini namanya, ada 3 orang ya, kemudian ini adalah institusinya ya, kemudian ini adalah emailnya ya, ini adalah emailnya. Oke, ini abstraknya, lihat abstraknya agak cukup banyak deh, harusnya ini agak berlebihan ini ya, tapi ini sama, ini adalah latar belakangnya ya, kemudian harusnya itu dari sini mulainya tuh ya, dari sini ini berarti kalau kita lihat latarnya ini agak kebanyakan nih ya, agak kebanyakan nih. Kemudian this study use qualitative data obtained through observation, interviews, and document review ya. Kemudian ada triangulasi dan seterusnya. Conclusionnya, the conclusion in this research that the number of Baduy tribe is increasing even though the land for ngahuma remains. Whereas for them, ngahuma is a customary obligation that cannot be violated. Several solutions have been implemented: buying or renting land outside the ulayat land or tanah ulayat, limiting velo, dividing the land among family members. However, a new problem has arisen. The condition of the land is less fertile and the need for rice is not being met. The solution that researchers expect the district government Lebak
to provide human land for the Bedouin or Badui tribe. Ya, ini keywordnya Badui tribe, ngahuma, adat, and human land atau tanah ulayat sebenarnya itu ya. Ini agak kepanjangan nih ya. Ini pendahuluan sama ya, pendahuluan cukup panjang nih tentang data-data terbaru gitu ya. Kemudian setelah itu ada sekilasnya, metodenya dia langsung di sini, langsung di dalamnya tuh dia ya. Nih, jadi metode itu langsung di dalamnya, ini tentang history, sejarahnya. Ya, ini semuanya bisa di-download gratis ya di internetnya. Ini lokasi ya, fokus dan lokus dari penelitian ya. Kemudian ini petanya kita taruh juga biar orang paham di mana sih letaknya. Kemudian ini jumlahnya. Jadi sekarang ini jumlah orang Baduy itu lebih kurang sekitar hampir 11.000 ya. 11.000 orang, dan ya agama mereka adalah Sunda Wiwitan gitu ya. Ini mengalami pengingat ini ngahuma, what the meaning of ngahuma gitu ya. Kemudian the obligation of ngahuma sampai kepada limitation land, keterbatasan dari lahan. Ini data-datanya cukup lengkap ya. Sampai kepada sekarang itu yang intinya mereka kesulitan ya untuk tanah gitu ya. Nah, solusi alternatif bagi suku Baduy. Jadi ini solusinya nih. Ya, jadi menurut wajib ain adanya penambahan kubikasi tanah gitu ya, rekayasa sosial ataupun intervensi sosial. Ini ada solusi yang diberikan dan menjadi rekomendasi bagi tadi Lebak ya, Banten sana untuk bisa menginikan, untuk bisa istilahnya itu menempatkan mereka dan tidak lepas dari adat mereka. Ini daftar pustakanya tadi konklusinya ada di atas ya. Nah, sampai di sini ini 92. Oke, terima kasih.